Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Miss Fitri di grade 3. Hari ini masih bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar di tematik tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca. Pembelajaran 3 sampai 4. Teman-teman grade 3, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu buku tematik dan alat tulisnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Mari teman-teman angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekarang teman-teman buka bukunya halaman 73 ya. Ayo mengamati. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Nah, perhatikan, di sana sudah terdapat kue coklat dan kue vanila. Mula-mula, Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. Nah, dipotong menjadi 2 bagian, jadi 1/2. Lalu, Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Nah, yang vanila dipotong menjadi 3 bagian atau 1/3. Sehingga kesimpulannya adalah 1/2 lebih besar dari 1/3. Seperti yang bisa teman-teman lihat sendiri ya, kue coklat yang dipotong menjadi 2 bagian dengan kue vanila yang dipotong menjadi 3 bagian, lebih besar mana teman-teman? Ya, tentu saja lebih besar kue coklat dibanding kue vanila. Sekarang kita kerjakan soal latihannya bersama-sama yuk. Ayo berlatih. Sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang sudah disediakan. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Nah, kira-kira lebih besar kue yang mana teman-teman? Ya, tentu saja lebih besar kue coklat, yaitu nilainya 1/2. Sehingga 1/2 lebih besar dari 1/3. Good job. Kita lanjut. Sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Coba mana yang lebih besar teman-teman? Lihat potongannya, lebih besar mana? Ya, lebih besar kue coklat. Sehingga 2/2 lebih besar dari 2/3. Nah, kita sudah membandingkannya teman-teman. Bagaimana? Mudah ya?
Kemudian kita lanjut ke halaman 75. Sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil. Lalu kita bandingkan lagi ya. Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Teman-teman perhatikan, kuenya dipotong lagi menjadi 2 bagian. Sekarang coba kita bandingkan 1/4 bagian kue dan 1/3 bagian kue vanila. Ya, 1/4-nya kue coklat dan 1/3-nya kue vanila. Coba teman-teman lihat, lebih besar mana bagian kuenya teman-teman? Ya, lebih besar bagian kue vanila, karena hanya dipotong menjadi 3 bagian. Sedangkan kue coklatnya menjadi 4 bagian. Jadi, 1/4 lebih kecil dari 1/3. Good job! Lalu, bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2 bagian kue vanila. Dilihat lagi teman-teman, lebih besar bagian kue coklat atau vanila? Ya, lebih besar bagian kue yang vanila. Sehingga 2/4 lebih kecil dari 2/3 juga. Good job! Lanjut. Lalu, bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Lebih besar mana teman-teman bagian kuenya atau potongan kuenya? Ya, lebih besar potongan kue vanila. Sehingga potongan kue coklat lebih kecil dari potongan kue vanila. 3/4 lebih kecil dari 3/3. Good job! Teman-teman sambil ditulis juga ya. Kita lanjut ke halaman 76. Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Nah, teman-teman perhatikan ya, kuenya dipotong lagi menjadi 6 bagian. Sekali lagi, bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Beri tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang tersedia. Sekarang, bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. Lebih besar mana teman-teman? Ya, 1/4 lebih besar dari 1/6. Benar sekali. Kue coklat lebih besar daripada kue vanila. Lalu, bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. Lebih besar yang mana teman-teman? Ya, benar. Lebih besar kue yang coklat, atau 2/4 lebih besar dari 2/6. Lalu, bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/6 bagian kue vanila. Oke, lebih besar yang mana teman-teman? Tentu saja, lebih besar kue yang coklat. Sehingga 3/4 lebih besar dari 3/6. Oke, good job. Dan yang terakhir, teman-teman bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila.
Lebih besar yang mana teman-teman? Ya, lebih besar kue yang coklat dibanding kue vanila, sehingga 4/4 lebih besar dari 4/6. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Dan manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Lalu, apa ya kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila. Di sana sudah ada potongan dari 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/6. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Ingat, pembilang itu yang di atas ya teman-teman. Kalau yang di bawah namanya penyebut. Nah, di sana pembilangnya sama, yaitu 1. Sedangkan bilangan penyebutnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi, untuk pecahan dengan angka pembilang sama, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, begitu teman-teman kesimpulannya. Sekarang kita akan membaca sebuah teks yang berjudul Dampak Perubahan Cuaca. Akhir-akhir ini, cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun, pada malam hari, suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya, hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Nah, penyakit yang bisa muncul pada cuaca ekstrim itu yang pertama ada flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Kemudian yang kedua ada mimisan. Nah, jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Dan yang ketiga yaitu sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, Miss berikan cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama yaitu menjaga kebugaran tubuh, yaitu berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh kita. Kemudian yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Nah, gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Dan yang ketiga yaitu gunakan masker. Di sekitar kita itu banyak debu teman-teman. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya untuk pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Nah, apa teman-teman sudah tahu apa itu istilah cuaca ekstrim? Ya, cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal, pada siang hari udara terasa sangat panas. Pada malam hari hujan sangat deras dan udara terasa sangat dingin. Nah, itu dia teman-teman yang dinamakan cuaca ekstrim.
teman-teman buka bukunya halaman 97. Ayo beraktivitas. Nah, tadi salah satu cara menjaga kebugaran tubuh adalah dengan berolahraga. Dayu melihat ke langit. Cuaca hujan berangsur-angsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang. Udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman sekolah. Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Nah, gerakan itu harus tetap seimbang tanpa terjatuh. Kira-kira teman-teman bisa tidak ya? Ini dia gerakan pertamanya teman-teman. Ya, mulai dari sikap siap, kemudian tangan keduanya direntangkan ke atas dan kaki kanan juga diangkat. Coba teman-teman hitung sampai 8 hitungan. Apakah teman-teman bisa menyeimbangkan badan teman-teman? Dan untuk gerakan yang kedua masih sama seperti gerakan pertama tadi. Tangan keduanya direntangkan juga ke atas. Tetapi perbedaannya adalah kaki yang diangkat adalah kaki yang kiri dan kaki kanan hanya sebagai tumpuannya. Coba teman-teman lakukan gerakan ini dengan hitungan sampai 8 juga ya. Kira-kira lebih kuat kaki kanan atau kaki kiri ya? Dan ini untuk gerakan ketiganya. Bedanya, jika gerakan pertama dan kedua tadi, tangannya direntangkan atau diangkat ke atas. Kalau gerakan ketiga ini, tangannya dikedepankan. Nah, kaki yang diangkat terlebih dahulu yaitu kaki kanan. Coba teman-teman hitung lagi sampai 8 hitungan. Kira-kira bagaimana keseimbangan tubuh kalian? Dan untuk gerakan keempat ini sama dengan gerakan yang ketiga. Hanya bedanya kaki kirilah yang diangkat. Nah, coba teman-teman praktikkan keempat gerakan tersebut. Kira-kira gerakan mana yang paling mudah teman-teman lakukan? Jadi, tugas untuk teman-teman grade 3 hari ini yaitu mengerjakan halaman 73 sampai 77 yang sudah kita kerjakan bersama tadi teman-teman. Nanti langsung fotokan saja ke Miss Fitri. Dan yang kedua yaitu mempraktikkan 2 gerakan dengan 8 hitungan. Jadi teman-teman boleh pilih tuh gerakan ke-1, kedua, ketiga, atau keempat. Kemudian kirimkan dalam bentuk video melalui WA Miss Fitri ya. Semangat teman-teman! Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.